Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk berbagi solusi dengan rekan-rekan semua tentang motor roda 3 atau di bagian mesin suaranya yang kasar dan bergemuruh. Mungkin saya sudah mengalami ini dan saya menerapkannya seperti ini. Mungkin untuk motor roda 3 yang usianya semakin menua, semakin dia karena beban dari 0 sampai usianya saat ini itu bebannya keras, dan biasalah untuk motor roda 3 itu beban untuk mengangkut beban. Jadi di bagian ini untuk usia motor antara 4 sampai 5 tahun itu pasti mengalami gejala-gejala suaranya yang timbul itu kasar, berisik, dan imbasnya tenaganya jadi tidak ada atau loyo. Untuk posisi yang sekarang motor roda 3 yang kasar itu biasanya yang ciri khasnya itu bunyinya yang dari tek itunya ya, itu dari sistem dari rocker armnya itu yang paling kentara sekali, yang paling didominasi di bagian itu. Hanya saja dari sebab musababnya itu ternyata dimulai dari di bagian ini, di bagian piston ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, tidak jauh-jauh amat ya, cuman sedikit lah ya, tapi ini bisa bermanfaat bagi kita semua karena motor roda 3 ini ya utamanya ya untuk mengangkut beban. Oke, kita lanjutkan tentang motor roda 3 yang berisik, yang imbasnya itu tarikannya menjadi tidak ada atau dia tidak bertenaga ya, seolah-olah hilang kompresi. Jadi masalahnya yang umum yang klasik adalah di bagian ininya. Kalau ini diperlihatkan secara langsung atau tanpa, ketika kita motor roda 3 kita mengalami hal tersebut, itu sudah pasti dipastikan dari komponen ini. Kita bisa dicek dari dinding ininya ya, dari dinding intake dan klep buangnya itu standarnya di bagian ini dia ada semacam celah sedikit saja atau celah sebesar rambut saja. Ini bisa menimbulkan loss kompresi atau sehingga mengakibatkan akselerasinya tidak menawan lagi. Akselerasi itu tenaga bawahnya sampai tenaga atas, gerakan bawah sampai gerakan atas, tarikan bawah sampai tarikan atas, itu namanya akselerasi. Akselerasinya tidak mumpuni atau tidak menawan lagi. Dan yang kedua, mungkin satu set ini perlu diganti ya, satu set ini. Dan ini mungkin tutorial kali ini bukan tutorial ya, tersalah lah. Mungkin di satu set ini ya, bagian ininya juga sudah untuk jangka pemakaian waktu yang lama. Tapi kalau untuk di bagian ini, bagian piston ini, pen pistonnya itu aman-aman saja untuk asalkan perawatannya selalu terjaga. Ini tergolong kuat ya menurut saya. Ini motor roda 3 VR Karya 200. Karena dari pengalamannya motor roda 3 ini angkut bebannya ya berat sekali. Ini bisa seawet ini. Mungkin Anda usahakan juga perawatan olinya dan sebagainya. Itu cara berkendara, cara ketika menanjak itu mungkin butuh trik butuh tapi udah makan suaranya begini ya, butuh trik tertentu ya, usahakan saja yang terbaik ya. Yang jelas ini saya usia 7 tahunan lebih lah, jadi 7 tahun sekali itu tergolong awet menurut saya. Pen piston ini dan di bagian dinding seher ya, seher itu bahasa Belanda apa, pokoknya bahasa Eropaan lah, Jerman bisa nggak tahu lah, kita hanya pemakai saja. Di bagian sini ya, ini bagian ini ring, kalau untuk penggantian di bagian ini satu set itu sudah tersedia ya. Jangan khawatir untuk spare part zaman sekarang motor roda 3 tidak seperti yang baru-baru saya memiliki roda 3 ini. Itu sepertinya harus selalu ke dealernya atau ke bagian dealer resminya. Tapi untuk sekarang ini sudah menjamur, toko-toko online itu sudah menjual. Penggantian di bagian ini ya,
karena motor roda 3 suaranya kasar, imbasnya tenaganya menjadi loyo, akselerasinya tidak menawan. Jadi di bagian ini penggantiannya. Di bagian connecting rodnya juga itu tidak apa-apa. Ini ya yang menempel ke connecting rod atau stang sehernya. Kalau diperhatikan langsung di sini di bagian ini, kenapa dia suaranya menjadi berisik, dan akibatnya yang paling mencolok ke bagian rocker arm atau ke pelatuknya itu yang bunyinya tek 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 tek. Karena di bagian ini dia sudah kata seperti yang sudah saya bicarakan tadi, sebesar kertas saja ini bisa berakibat ini jadi goyang ini. Mungkin nanti teman-teman kawan-kawan semua kalau hendak melakukan pengecekan biasa ya, ini kertasnya atau connect rodnya, stang sehernya dipegang begini, kemudian dipukul begini akan koclak. Itu di bagian ini nih, sehingga suaranya bergemuruh di bagian pen piston ini, yang menyebabkan suaranya tek 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 tek, dan imbasnya ke sini. Karena ini juga mungkin berbarengan mendapatkan ininya sudah sebesar rambut saja, mungkin kompresinya bisa los, terus diganti, tidak bisa diakali lagi. Ya terserah sih mau ditambal pakai berapa mili, kalau bisa ya silahkan. Kalau saya mending ganti saja, saya hanya seorang driver, tidak bisa mengakali ini. Jadi seperti itu sumbernya. Suara berisiknya ditimbulkan dari ini karena goyang dia, gerakannya naik turun pistonnya tidak stabil. Ini pen pistol sini, ini ke connecting rod atau stang sehernya, sehingga menimbulkan suara bunyi dan imbasnya ke tenaganya yang loyo. Kemudian yang saya lakukan pada waktu itu adalah, saya sudah membuatkan video tarikannya ngeden dan tidak bertenaga, loyo pokoknya. Yang kedua, setelan klepnya saya buat serapat mungkin, yaitu ukuran dari fuller gugs. Fuller ini fuller ya. Saya buatkan antara 0,7 mm, di sini ada ukurannya ya. 0,7, cari saja 0,7 sampai 0,8 dengan setelan klep ini sudah ada videonya juga secara setel klep. Cuma di video yang lalu saya sesuaikan dengan kondisi mesin sebelum ada perbaikan ini. Kondisi mesin yang loyo saya hanya dilebarkan saja, itu jadi 0,10. Dan apabila ini sudah diganti baru, semuanya sudah stang seher, bagian pen pistonnya yang menempel ke connecting rod atau stang sehernya, dan bagian ininya setelan klepnya tidak boleh itu renggang, apalagi sampai 0,10. Dia harus 0,7 atau 0,8 lah batas toleransinya. Itu mesin akan, selain halus, mesin juga akan kembali bertenaga, atau dia akselerasi dan deselerasinya akan kembali menawan. Akselerasi menurut pengetahuan orang-orang ahli itu dari tenaga yang ditorsikan dari bawah sampai ke atas. Kalau deselerasi itu sebaliknya. Ya seperti itu. Tidak perlu lama-lama, takutnya nanti Anda tidak cepat bete ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas ini ada hubungannya dengan video yang lalu ketika saya melakukan penggantian ini ya di bagian ini. Dan pemasangan ini juga mungkin perlu dipelajari, itu sudah ada tutorialnya, silahkan dicek. Nanti praktekkan ke motor roda 3 Anda sendiri. Kalau menurut saya sih ini mungkin hanya dasarnya saja, nanti Anda juga akan belajar mendiagnosis, menganalisa mengenai motor roda 3 ini. Jadi butuh sesuatu eksperimen untuk kita dalam pekerjaan jasa angkut ini menjadi lebih maksimal lagi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga biasa ya, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.